Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini seharusnya sesi apa nih? Tolong di-mute dulu ya. Nanti ada sesi khusus sesi tanya jawab. Jadi kali ini aku akan sharing tentang gimana sih tips merancang strategi online promotion untuk produk atau karya ataupun personal branding. Nah, jadi kan sering ya kita kadang-kadang eh, mikir gini, udah punya karya tapi nggak tahu cara ngepromosiinnya. Ibaratnya udah punya buku banyak tapi nggak tahu cara promosinya segala macam. Nah, itu ada beberapa tips, ini nggak ribet. Aku cuma sharing beberapa tips. Ini dulu pernah aku pelajarin juga dan pernah aku terapkan. Karena beberapa kali sempat jadi online sosial media, eh, es- em, tepatnya sosial media strategis, freelance, tapi yang satu ngurusin personal branding pernah, sama eh, yang terkait dengan corporate atau firma hukum ya waktu itu juga pernah. Nah, tapi udah agak lama. Jadi gini, eh ada tiga hal sih yang penting. Apa sih tujuan, kita harus tahu apa sih tujuan komunikasinya itu. Terus yang setelah kita tahu apa itu tujuan komunikasinya, ini jadi kalau rumusnya, kalau di marketing ada namanya attention, interest, desire, action. Tapi ini yang teori yang eh, agak lama ya. Bilangnya agak lama tuh. Jadulnya lah. Tapi ya sekarang itu udah dia adopsinya jadi beda lagi. Kalau kita googling ada namanya AISA segala macam nih ya. Sekalian aku googling ya. Habis aku belum nggak masukin dalam PPT AISAS nih. Ntar kita bedanya apa nih. Uh, nih AISAS. Ini kalau di online apa namanya? Online sosial media atau online dunia digital. Kalau tadi kan yang ide itu berangkatnya dari uh, apa namanya konvensional. Ini kalau yang dari era udah Google, masuk Google, ISAS lebih sering dikenalnya ISAS model. Jadi attention, interest, search, action, share. Jadi maksudnya apa nih? Jadi kan tadi ditanyakan, aku nanya apa sih tujuan komunikasinya? Misalnya gini, kita bikin apa namanya akun di sosmed mau apa nih? Cuma sekedar nge-branding. Nge-branding itu apa ya? Eksistensi atau apa? Atau mau sampai alias nyari perhatian kan, attention, atau sampai orang tertarik, interest, atau uh, desire, ada serat ingin, action. Action misalnya apa? Kalau misalnya kayak personal branding otomatis kalau misalnya kamu suka nulis, ini kan si siapa namanya, Wahid suka nulis. Gimana biar ntar orang gunain jasa kamu buat nulis advertorial atau segala macam, diajak bikin buku kayak gitu. Nah, itu contohnya. Tapi kalau yang AIDA ini dia cuma bisa, bukan cuma bisa sih, akarnya segala teori-teori yang baru sekarang itu dalam marketing itu jadi bisa diterapkan nggak cuma di online, tapi juga bisa di offline. Nah, tapi kalau di online, ketika udah masuk era online, ini yang lebih orang acuan para marketer sebagian, sama apa namanya orang-orang yang bergerak di bidang komunikasi pemasaran atau markom ini, attention, interest, search, action, share. Makanya eh, sebelum bikin, ibaratnya gini, sebelum bikin berbagai macam sosmed, sebelum kita posting-posting segala macam, dipikirin dulu ini kita mau tujuannya cuma sampai attention, ambil perhatian doang, atau sampai orang mulai tertarik, kepo, ibaratnya kayak kepo, apa namanya, cari tahu apa ya. Kalau tadi aku nanya ke kamu sebelum mulai, eh, biasanya nulis buku atau apa gitu kan, siapa tahu ada jual produk atau gimana kan. Nah, kalau misalnya jual produk, sekedar mau sampai tertarik doang, atau sampai kalau orang udah dia mulai action, kalau di era digital dia kan mulai search. Kayak kalian kan bisa googling kan topik-topik yang kalian pengen kepoin atau brand atau apa, nah kayak gitu. Terus akhirnya baru deh action beli kan, kalau yang suka-suka apa namanya beli online shop, apa produk-produk online shop segala macam, action kan, Tokopedia segala macam. Terus baru biasanya kalau oke, misalnya entah itu nggak hanya jualan ya, nggak hanya produk, tapi juga apa sih namanya, misalnya ada konten yang oke, kalian kan bisa nge-share ke teman kalian, ya kan?
Nah, tapi ini kalau yang teori luar ya. Kita mulai banget dari dulu. Ada lagi kalau di Indonesia itu ada salah satu ahli namanya Hermawan Kertajaya. Nah, beliau bikin teori sendiri nih namanya. Nah, walaupun awalnya dari terinfluence dari Philip Kotler, kalau berdasarkan Google kan ini ya, awareness, appeal, as, act, and advocacy. Jadi lebih beda lagi. Ntar penerapannya kita baru jelas ini apa namanya jelasin selanjutnya dulu. 5 Kertajaya ker aku lupa ini ya. Wait. Ah, mana ya? Ini aku tahu teorinya awalnya dari si Niko ini emang lebih ke awalnya. Nah, ini dia. Marcus marketing. Karena kan itu Pak Herman Kertajaya sama Pak siapa Prof Philip Kotler tuh sering kolaborasi bikin buku marketing. Nah, ini mana ya? SDG. Nih, ntar kalian bisa googling yang itu sih. Wait. Aneh waktu itu aku dapet. Aduh, bukan yang ini berarti, sorry. Pakai yang tadi aja deh. Ah, marketing. Nah, ini hampir sama kan apa namanya? Yang 5A ini aware, appeal, as, act, and advocate. Nah, hampir mirip dengan yang ISIS tadi, cuma agak kata-katanya aja yang berbeda. Ya aware pertama kali gimana sih attention kan, biar orang tertarik ngunjungin apa namanya situs kita atau produk kita atau Instagram kita. Terus habis itu gimana pas terakhir-terakhirnya ini paling terakhir advocate. Jadi orang yang ngepromosikan, bukan kita yang gencar ngepromosiin. Nanti kalau udah nyampe kayak begitu ibaratnya udah percaya dengan brand kita atau itu jadi uh, orang-orang yang lain yang akan mengadvokasi kalau uh, ibaratnya terserah nih mau diterapin di produk atau di personal branding. Kalau di personal branding gimana ntar orang-orang lain merekomendasikan kamu ke temennya atau untuk misalnya ini kalau misalnya mau nulis tentang kreativitas coba ke sini. Kalau menulis tentang misalnya kamu apa tadi puisi sama apa tadi uh, quote ya. Nah, quote-nya coba nih ke Wahid kayak gitu. Nah, kayak gitu. Atau jadi nanti teman-temannya misalnya awalnya sih umumnya dari teman-teman ya, baru dari publik. Nanti yang mempromosikan sendiri itu kalau ke personal branding. Tapi kalau misalnya ke produk ya makanya tadi aku nanya kamu udah punya produk atau belum. Tapi kebanyakan buku kan. Kalau misalnya kamu punya brand sendiri, brand itu kayak merek. Nah, misalnya kalau aku nih aku kan suka apa namanya kadang-kadang berkarya coret-coret oh, nih eh, kalau lagi mood tapi ya uh, ini ntar aku mungkin nggak di sesi ini ya sesi yang kapan ntar kita workshop yang tentang .co jadi ini website gratisan juga tapi nih apa namanya enaknya jadi gitu semua semua karya bisa dijadiin satu atau tergantung mau nge-brandingnya kayak gimana sih. Nah ini kalau yang Instagram khusus karyaku ini di sini. Kalau kamu misalnya buku kan tadi suka nulis, bisa di makanya aku nanya di Instagram kamu ada yang khusus karya kamu nggak? Aku nanya kayak gitu kan. Karena kalau aku jadi ini tipikal orang-orang beda ya. Kalau aku karena ada beberapa minat aku pisahkan. Jadi kalau misalnya yang desain-desain art-art aku taruh sini. Tapi kalau misalnya yang apa namanya yang urusan terkait podcast, aku bikin lagi satu laman lagi. Ini kok di Linktree kan bisa kelihatan ya. Bentar. Oh, podcast belum aku taruh sini. Nih, ini kan beda-beda nih. Ada yang visual branding, ada visual story,
Ada satu lagi books tadi yang buku. Ini misalnya visual branding. Yang dulu pernah aku bikin ininya apa namanya kayak logonya atau apanya, aku taruh di satu nih khusus. Ini jadi logo-logo yang pernah aku buat sama promo online-nya nih. Dan beberapa. Jadi ada satu portfolio, tapi ya ini kembali lagi ya, tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang mau pakai strateginya kayak begitu, ada yang mau dia jadiin satu gitu kan. Ada yang dicampur juga sama personalnya. Kalau aku kadang-kadang aja sih dicampur sama personal, tapi tetap kalau yang itu lebih banyak di apa namanya di Instagram khusus. Nah kayak ini khusus podcast walaupun itu tapi belum aku garap sih, tapi maksudnya aku emang dikonsenkan ini buat podcaster ini kayak gitu. Tadi yang buat apa namanya artworknya apa. Nah sedangkan komunitasnya nih yang komunitas beda, komunitasnya aku udah bedain sendiri di atas. Gini nih kalau ini pusat informasi segala macam. Tapi belum sempat digarap semuanya sih, baru sebagian. Nah balik lagi ke topik yang tadi. Nah itu jadi uh, harus ditetapin dulu nih. Kamu mau gunain bukan mau gunain apa ya? Intinya kamu mau apa yang mau dikomunikasiin? Sekedar orang tahu kamu itu bisa nulis atau sampai nanti pengen kapan-kapannya besok kamu di hire jadi penulis freelancer atau benar-benaran emang niatnya mau jadi karirnya jadi seorang penulis. Kan kalau misalnya di periklanan biasanya penulis itu bisa yang suka nulis itu bisa masuk di jadi copywriter. Tahu ya copywriter yang bikin-bikin uh, tagline, termasuk tagline itu slogan kalau bahasa buminya. Ntar gue ngomong tagline bingung lagi kan. Slogan atau mau apa namanya bisa juga kan orang bikin advertorial tahu kan, iklan tapi pakai tulisan. Atau kalau zaman konten kreator sekarang ada juga dia kadang-kadang misalnya di invite ke sebuah cafe atau apa tuh ntar bisa nanya sama Mbak Devi tuh. Terus habis itu ntar setelah itu beri ulasan tentang produknya, nah itu juga bisa kayak begitu. Atau apa nih? Atau kayak apa sekedar mau jadiin apa medsosmu atau Instagrammu sebagai sumber informasi atau apa. Nah, itu harus tentuin dulu tujuan komunikasinya apa. Terus tadi ya mau sampai mana nih tahapannya karena bahasanya pasti beda. Coba mungkin kalau yang udah biasa di dunia sosial media strategis atau officer yang biasa ngurusin sosmed online udah tahu namanya call to action. Jadi biasanya kalau kalian lihat aku kasih contoh ya call to action ini kalau aku lagi nerapin di apa namanya di uh, IG personal sebenarnya ada nih aku selipin beberapa tentang call to action itu contohnya kayak gimana. Bentar. Kalau biasanya sih kalau udah sering sosmed udah tahu. Jadi call to action itu ajakan agar kita entah itu klik, share atau apa lagi, save. Nah itu istilahnya. Istilah bahasa bukan bahasa keren ya, bahasa praktisinya kali ya. Call to action. Bentar ya. Mana ya waktu itu aku udah kayaknya udah nge-save deh. Ini kadang-kadang Instagram itu belum bisa nge-search arsip-arsip lama jadi mau nggak mau kadang-kadang gue mensiasatinya dengan gue save, gue tag beberapa apa namanya arsip postingan yang benar-benar aku bikin. Ini kan kalau sekarang aku lagi kalau di Instagram keseringan cuma repost doang. Cuma sekali-sekali doang aku yang benar-benar bikin kontennya kayak yang ini yang orange ini yang ini. Ini sebenarnya ada tujuannya biar ada yang mau ikutan apa namanya? Kreatif coaching. Mana ya yang itu? Wait, kok nggak ada sih? Tuh kasih contoh yang lain ya. Kok yang kemarin aku reelsnya aku ulang mana ya? Tunggu. Eh, ada kok nggak salah ada yang referensi. Oh ada di itu grup lupa kan grup WA. Wih, referensi ini kemarin minta share ya. Nah ini sebenarnya nerapin yang ada call to actionnya.
biasanya konten-kontennya kayak gitu, ada judulnya apa, slide 1, ini aku jadiin apa namanya reels, aslinya nggak reels, aslinya sekarang dulu tuh slide, ini karena nyoba fitur reels jadi aku coba. Kayak gitu kan tadi judulnya, call to action-nya biasanya paling belakang. Nah, itu di situ hasil apa, ada saran referensi jadi nggak apa ngajak untuk eh orang komen sama dari situ kan tadi dulu aku stop yang bagian akhir deh. Stop. Eh, wait. Eh, wait. Kok nggak bisa sih? Gimana cara stopnya? Biasanya bisa. Nah, ini kan. Ada uh, aku ngasih tauin dia informasi Instagramku apa. Terus di bawahnya baru tanya, ada saran? Tolong kamu tulis. Nah, itu tolong tulis di kolom komentar itu sebenarnya salah satu contoh call to action untuk agar ngajak yang baca atau yang datang ke postingan itu untuk komen dan yang bawahnya lagi follow. Nah, banyak komen. Nah, itu contoh apa namanya call to action yang sebelah kanan juga ini. Posnya boleh disimpan ya. Nah, kan kayak gitu makanya kalau ngelihat berbagai macam postingan biasanya kan ada kayak gitu kan yang buat tips and trick segala macam. Oke, balik ke sini. Tone and manner. Nah, tone and manner ini maksudnya cara mengemasnya sih. Kalau misalnya dalam dunia periklanan, kok dulu itu kayak gini. Kalau di iklan ada yang pernah lihat iklan yang 3 kali diulang kan? Nah, apa tuh? Just Juice atau apa ya dulu? Nah, kayak gitu. Itu kan dia segmennya kita harus nyesuaiin sama segmennya. Misalnya segmennya kalau di dunia periklanan dulu ada namanya standar ekonomi sosialnya. Kelas A, B, C, atau D. Kelas A itu ibaratnya yang punya uang banget. Itu yang paling bawah gitu. Nah, mau apa nih kalau misalnya uh, tujuannya ke kelas C ke bawah, biasanya yang penting tadi biar menarik attention. Tiba-tiba tek langsung lihat kan. Nah, mau iklannya Nora diulang-ulang segala macam, gak masalah. Yang penting orang ingat aja kayak itu. Makanya kadang-kadang diulang-ulang. Tapi kalau misalnya untuk iklannya yang misalnya orang yang suka berpikir atau apa yang kayak yang di atas-atas kayak gitu, beda lagi kemasannya, bahasanya juga beda kayak gitu. Terus, nah gimana kita taunya komunikasi sama segala macamnya, apa namanya tujuan komunikasi segala macamnya, itu kita nganalisis produknya dulu atau kita bisa gunakan namanya SWOT analysis. Nih, simpelnya kalian bisa bikin matrik kayak gini. Strength, weakness, opportunity, threat. Misal, produkmu apa? Atau kamu nih mau lebih ke personal branding atau mau ke produk nih yang dibahas. Siapa? Wahid atau Eko? Ada yang bisa jawab dulu bentar? Biar kita coba penerapannya kayak gimana. Halo? Masih pada on nggak? Gue belum ngecek soalnya. Iya Ya, Kak. kamu pengen di SWOT apanya nih? Maksudnya gini, eh, kamu ingin mempromosikan penulisnya, kamu, maksudnya kamu kayak apa namanya, personal brandingnya, tahu personal branding nggak? Enggak Kak. Jadi ini apa namanya, biar misalnya contohnya kayak misalnya ngelamar kerjaan terus segala macam biar orang tahu oh ini si Wahid nih bisa nih bisa nulis bisa bikin tagline bisa bikin quote kayak gitu atau yang di SWOT-nya ini produknya misalnya kamu punya jualan atau apa gitu kayak online shop atau reseller Maunya yang pertama tadi Kak, lebih ke yang personal ya. dikenalkan. Nah, Iya. ya udah ini sebenarnya ini bisa diterapin ke diri kamu. Ya udah uh, gini ya. Ntar kamu bisa bikin matriks ini di kolom strengths itu ntar dianalisis saja. Kira-kira kamu kelebihannya apa? Contoh, mudah bergaul atau suka nulis apa? Tekun. Biasanya orang yang suka nulis kalau yang udah bener-bener udah nyampe bikin 1, 2, 3 buku 4 buku tuh tekun tuh kadang-kadang orang tekun atau apa? Kamu tulis di situ.
Terus karena ini kita ngelihatnya kamu sebagai personal ya. Terus weakness-nya apa nih? Kelemahannya apa nih? Misalnya masih ceroboh, bla bla bla, tulis. Atau misalnya kayak kemarin disuruh presentasi nggak mau, malu. Nah, masih pemalu-malu apa masih pemalu. Nah, tulis. Terus di list aja. Opportunity, kesempatannya apa nih? Wah, ternyata kamu bisa bikin quote kan dan bikin buku malah. Nah, apa tuh? Bisa dimasukin ke kesempatannya misalnya sering diajak buat nulis bareng atau udah bisa bikin buku tentang quote gitu terus. Nah, trade-nya ini lebih ke ancaman ini kayak gini ya. Atau tantangan, bisa di-switch jadi tantangan. Tantangannya apa nih sekarang di era sekarang? Tahu AI kan? Iya kak, Chat GPT? tahu. Nah, tantangannya kalau ada teknologi kayak gitu kan kadang-kadang bisa semuanya dapat jawabannya di situ kan. Nah, gimana tuh nyiasatin tantangannya? Misal, bisa aja kau bikin konten buat tulisan kamu. Emang mungkin pakai tools bagian pakai chat GPT, tapi kamu tidak plek 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 apa namanya naruh itu kan di situ kan. Maksudnya kamu adopsi lah yang mana yang perlu ada atau enggak. Nah, kayak gitu. Nanti kalau misalnya ini udah nemu nih, udah kamu tulis, mungkin ntar aku kasih waktu beberapa menit, baru nanti kita bisa ngeliat dari situ ntar mungkin gantian ya kamu atau siapa Eko atau yang lainnya kok yang ada ngedengerin presentasi masing-masing. Nanti kita lihat tuh dari itu kira-kira nanti yang biar nemu apa ya? Kalau bahasa marketingnya komunikasi permasalahan namanya unique selling point. Tapi kalau bahasa Indonesianya simpelnya itu kayak ciri khas yang mungkin di orang lain nggak ada. Itu nanti yang akan jadi tagline atau semua apa promosi online maupun offline-nya diarahkan ke situ. Simpelnya kalau zaman dulu politik-politik gitu sama atau kemarin-kemarin, ingat kan aku masih ingat tuh yang apa namanya Pak Yusuf Kala apa? Lebih cepat lebih baik. Nah itu untuk dia sampai ke kata itu dulu yang ngebikin tagline-nya itu Pak Subiakto, ntar aku share siapa itu Pak Subiakto. Dia juga yang bikin eh kalau pernah dengar jinglenya Indomie Seleraku, habis itu apa namanya satu lagi eh, Kopiko gantinya ngopi nah itu beliau jadi sampai kayak gitu tuh jadi sebenarnya kalau kamu punya minat di dalam dunia tulis menulis suka bikin copywriting kalau misalnya besok besok mau nyari karirnya di advertising bisa sampai seperti itu. Nah kalau ini yang aku tambahin dengan tools penunjang yaitu brainstorming teknik dan mind mapping ini cuma untuk apa ya kalau brainstorming teknik ini modelnya kayak begini misalnya mau nyari ide pas coba pernah aku kaitin sama ini ya, aktivitas menulisnya ya, karena kamu suka nulis. Pernah dapat writer block, writer block, bingung mau nulis apa, kehabisan ide. Pernah kak. Nah, coba kasih contoh, kasih satu ini deh, satu topik di mana kamu writer block, misalnya suruh nyari ide apa? Kalau kemarin itu kayak nulis di event-event itu yang kehabisan ide kalau sudah banyak nulis. Iya, itu bisa aja gini contohnya. Misalnya mau nulis tentang apa ya? Hobinya selain nulis apa lagi? Kenapa kak? Hobinya selain menulis apa lagi? Hmm, itu aja kak. Enggak, kayak kan Hobi. biasanya oh udah gini aku ubah pertanyaannya. Biasanya menulis tentang apa? Eh, biasanya itu yang kayak cerpen. Iya, Nah, maksudnya topiknya apa? Eh anak-anak, percintaan atau apa atau apa namanya? yang Motivasi atau apa? fantasi gitu kak. Hah? Motivasi. Kayak Fantasi. fantasi. Oh, kayak CGI gitu ya? Apa namanya? Ya, Model Harry Potter atau apa namanya? ya, Ya kayak gitu, animasi gitu. Ya udah, sekarang fantasi sama misalnya romans. oh ya fantasi misalnya apa ya? Oh ya udah ini aku jadiin case tadi aja. Kita suruh bikin iklan target marketnya anak-anak
supaya anak-anaknya beli mainan atau permen ya misalnya. Eh oh sepatu roda aja deh. Misalnya suruh beli apa namanya? Bukan suruh beli sepatu roda misalnya, jangan deh sepatu roda ribet amat. Sepeda sepeda. Gimana? Misalnya nih case tadinya tantangannya misal ini contoh ya, apa simulasi. Misalnya kerja di sebuah biro periklanan, dapat briefnya bikin iklan tentang gimana caranya supaya bisa jualan sepeda ini. Sepedanya segmennya buat anak-anak yang nggak bisa diem, tapi dia peduli lingkungan. Nah, kira-kira bikin tagline-nya atau slogannya apa nih buat apa namanya sepeda tersebut? Ada ide nggak? Bingung kan awalnya kan? Nah, ketika itu yang kelintas di otak misalnya, oh iya itu identik dengan apa ya? Eh, Warna hijau atau apa namanya? Energik atau apa gitu. Kata-kata yang muncul saat itu di mana namanya di otak kamu tulis semuanya dalam satu kertas. Itu teknik brainstorming kayak gitu. Jadi tulis semua ide yang ada waktu itu nggak usah dimikirin, nggak usah pikirin dulu benar salahnya. Tulis semuanya. Ini ada aku kayaknya pernah share juga nih di mana namanya di salah satu apa namanya bukan Instagram, YouTube kayaknya udah pernah belum ya atau mind mapping. Nah kayak itu kamu tulis semuanya. Nanti habis itu baru setelah itu baru kayak kita nulis aja. Pas habis nulis kan biasanya ngedit kan, nyoret-nyoretin. Nah, ini kayak katanya apa kalimatnya nggak cocok. Nah, kalau ini bedanya bukan kalimat, tapi kata-kata yang muncul sekelebat itu kira-kira yang nggak relevan apa ya sama yang mau kayak tadi kan brief itu kayak apa ya bahasa Indonesianya? Eh apa sih ya? Gue bingung bahasa Indonesianya brief apa ya? Acuan kali ya, acuan awal. Jadi kayak tadi tugasnya ya tugas lah penugasannya kayak gitu. Ya udah tinggal tinggal dicari aja yang apa namanya kaitannya sama tadi yang apa kita kan mau bikin mau jualan ibaratnya mau jualan sepeda buat anak-anak. Nah, yang segmennya apa kelas sosialnya apa segala macam nah itu kayak gitu. Tapi harus mikir juga itu kan anak-anak nggak mungkin beli sepeda kan kalau misalnya orang tuanya nggak apa namanya beliin kan. Nah, terus harus mikir juga, perlu nggak nih yang bukan dalam misalnya targetnya kelas sosial yang B atau C ini gimana nih? Bisa sekali-sekali bikin, nah beasiswa atau apa, biar atau adain kayak giveaway atau adain tantangan gimana kalau kamu punya sepeda kira-kira kamu apa yang kamu lakukan. Nah, nanti ada yang respon tuh banyak dipilih yang apa namanya responnya kreatif. Nah itu bisa jadi pemenang itu juga bisa mendukung apa namanya strategi promosinya. Itu kan tapi kalau misalnya kerja di perusahaan yang terkait dengan kreatif apa namanya dunia kreatif periklanan atau yang in-house-nya yang misalnya sepeda itu contoh Polygon atau yang lainnya kayak gitulah. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya stuck stuck bikin apa nyari ide sebenarnya bisa dengan cara awalnya tadi brainstorming teknik. Jadi ya udah sambil jalan-jalan atau sambil ngerjain yang lain kan laki-laki kan kadang ya melakukan apa sambil nyoret-nyoret nggak jelas biarin aja tiba-tiba pikir dulu apa namanya yang mau dicari ide kreatifnya apa terus abis itu nanti yang kelebat misalnya muncul apa kata apa segalanya catat aja semuanya ntar baru tahap keduanya tadi dicoret-coret yang nggak relevan nanti lama-lama akan jadi dapet apa namanya kalimat atau kata-katanya kadang-kadang gitu sih dulu. Nah kalau mind mapping itu lebih ke kayak peta pikiran tapi mind mapping kalau di sini yang aku maksud jadi mind mapping itu sebenarnya bisa diterapkan dari berbagai macam aspek sih ini contohnya ya bentar ya. Di googling ada mind mapping dan mungkin kamu banyak orang udah tahu mind mapping. Kalau dulu bisa diterapkan juga buat belajar, bikin catatan. Kalau aku emang dari dulu keseringan sih catatannya kayak mind mapping. Nah, kayak gini nih. Tuh. Ini biasanya sih yang orang yang suka visual yang bikin mind mapping. Jadi kalau catatan teman-teman kebanyakan atas ke bawah rapi-rapi gue biasanya kalau bikin catatan dulu kayak begini. Catatannya apa kayak gambar-gambar kayak gini. Nah, tapi kemarin-kemarin aku sempet pas bikin kelas tentang mind mapping,
Kalau kemarin yang aku pernah share tentang linknya tadi semalam di WA grup itu aku arahkan untuk branding waktu itu pernah bikin kelas buat branding ini sih produk atau usaha tapi bisa diterapkan juga kalau misalnya kamu mau ngarahin ke personal branding atau kayak tadi kan biar saya gimana nih biar orang tahu apa namanya kamu itu sukanya nulis apa atau orang tahu ini penulis jadi besok-besok misalnya ada kerjaan nyarinya ke kamu gitu. Nah, ini caranya gini ya, bentar ya. Masih ada arsipnya kok dulu di mana namanya di YouTubeku. Eh, mana ya konten mapping. Nih jadi beberapa yang tadi yang kayak ngobrol dadakan ngobrol yuk aku pindahin juga yang dari Instagram ke sini. Jadi podcast juga tak pindahin semuanya. Jadi pada ngumpulnya di sini. Nggak ada nggak ya cara. Ini yang tadi-tadi yang aku bilang yang apa nih Linktree ada nih udah ada rekamannya waktu itu. Bikin webcard.co juga ada. Kapan-kapan kalau lagi ada lagi mood sama ada waktu kosong baru tak buatin kelas online lagi. Yang free ada kualitas. Rata-rata sih kalau kemarin kebanyakan. Nah, nih aku stopin dulu ya. Nah, ini kayak gini. Ini kan kalau aku ngomonginnya eh apa namanya? Buat brand ya. Tapi kalau tadi kalau misalnya tujuannya buat personal branding atau ibaratnya buat diri sendiri biar apa namanya misalnya dunia kerja atau apa tahu kamu bisa nyapa bikin aja kayak gini tapi bedanya kan ini aku tulisnya kan nama brand itu ntar bukan nama brand digantinya jadi apa namanya ya namamu misalnya filosofinya apa nih nanti bikin apa namanya uh, semua kalau yang benar-benar ini ya kalau misalnya Instagram atau sosmedmu itu mau dibikin kayak profesional. Kalau aku kan Instagram yang Medina Zatiris itu emang Instagram gado-gado, bukan buat nge-brandingin diri sendiri. Jadi gedubrak aja itu semuanya itu. Tapi kalau untuk buat apa let it flow aja itu. Jadi nggak terlalu rapi-rapi amat. Tapi kalau ada orang yang benar-benar profesional tuh dia akan jadi dia rapi. Nah, kalau emang tujuannya buat personal branding, terus aku kasih contoh ya. Itu pernah aku ini coba apa bantuin sosmed ya soalnya. Nah, itu akan sampai tahu nih filosofinya apa dipikirin tuh bentuk warna psikologi fontnya misalnya Wahid orangnya kalem berarti kalau yang mencerminkan kalem biasanya warna-warna kayak biru apa adem gitu atau ya, mencerminkan kepercayaan biasanya makanya kalau perhatiin logo-logo brand bank banyak yang biru kan biru tua itu artinya kalau ntar lihat teori psikologi warna bisa googling salah satunya tuh kayak siapa ya Oswald atau Gute itu ada artinya tuh jadi pentingnya enggak yang tadi kan aku ngebahas tone and manner tone itu lebih ke bahasanya manner itu cara penyampaiannya termasuk warna segala macam makanya itu dibahas juga kan di bawah tone and manner art selling atau soft selling. Nah, itu nanti besok-besok aku jelasin lebih lanjut, nggak di sekarang. Tapi intinya kayak tadi, kalau hard selling tuh kayak tadi yang just yang bolak-balik yang penting orang biar pada beli diulang-ulang gitu. Tapi kalau yang soft selling contohnya iklan-iklan yang kadang mikir. Nah, itu kalau di dunia periklanan ya. Karena penulis juga bisa masuk ke dunia periklanan ke copywriting kayak gitu. Tapi kalau untuk diri sendiri nanti juga terserah kamu mau bikin kontenmu yang pakai pendekatan jokes lucu-lucu tapi mikir atau mau pakai yang versi quote atau apa bisa aja tuh Instagramnya atau threadnya isinya quote semuanya terserah kayak gitu. Nah, itu karena tone and manner ada copywriting dan visual. Terus tadi analisis SWOT udah aku bahas ya. Segmen targetnya. Nah, kamu mau yang hire kamu kira-kira mau perusahaan yang kayak gimana? Atau mungkin kamu lebih cenderungnya buat anak-anak muda. Makanya kayak gini nih. Aku sama Ellen beda. Ellen dia komunitasnya lebih ke ibu-ibu muda sama parenting. Sedangkan aku kalau aku udah mungkin karena dari dulu lebih ke youth. Jadi semua positioningnya lebih ke youth. Positioning itu apa ya?
gimana cara kita meletakkan image di benak konsumen. Jadi semuanya kelihatan tuh, bahasaku segala macam beda. Cara ngomongnya aja juga beda. Ellen bahasanya tuh dia biasanya bahasanya tuh rapi banget. Kalau gue kayak begini, gubrek-gubrek. Karena kalau misalnya biar masuk ke segmen mahasiswa, ke agak-agak baru lulus, kayak gitu, nggak bisa. Jadi kadang-kadang harus tetap up to date dengan kayak istilahnya apa namanya, keles. Kemarin baru tahu, jujur li ya. Siapa tuh? Aku wawancara si siapa tuh namanya? Si Aziza, dia sering banget ngomong jujur li, jujur li. Oh ini ternyata kayak gitu. Nah kayak gitu gitu tuh. Ya, nanti makanya kamu bikin deh ini. Makanya nih terserah mau dibikinnya sekarang atau ntar aku kasih waktu. Teman-teman yang lain juga silakan. Habis itu nanti kita konsultasiin ini. Jadi kalau model aku tuh kalau bikin kelas online yang bukan sekali beres kan kayak gini udah selesai gitu kan. Ini kan acara komunitas kan nih. Forum belajar kreatif, apa namanya, bukuku, apa tadi, gue jadi ngingetin semuanya, cerita Badi sama siapa lagi, Pena Zilenial. Itu kan acara komunitas yang kadang-kadang cuma kalau aku as founder ada berdua biasa forum belajar kreatif sama bukuku itu biasanya cuma satu kali selesai. Tapi orang yang sering datang biasanya lama-lama kita ajak untuk berkarya bareng kayak kemarin bikin e-magazine, bikin segala macam, nah kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar sharing session selesai gitu doang, tapi nanti kalau untuk orang-orang yang suka apa namanya involve, lama-lama biasanya kita ajak untuk berkarya gak bareng, bikin apa sih namanya e-magazine atau ntar besok-besok dia yang jadi MC atau dia yang sharing kayak begitu. Itu dulu sih yang pernah dilakukan. Sekarang juga memang lagi nyari juga adik-adik dari mana aja, Sabang sampai Merauke yang mau involve. Nah, bisa jadi nanti dulu saya memang konsepnya adalah sempat gini sih. Jadi biar di tiap kota itu ada juga apa namanya bukan branch ya afiliasinya gitu, tapi tetap acuannya ke pusat gitu. Jadi ibaratnya ada hal-hal tertentu yang jadi eh, acuan dasar ya kayak gitu gitu. Itu barusan gue puter kedengeran ya? Bentar, dari tadi gue ngomong kedengeran nggak? Abis itu ternyata ini entah apa namanya puterin. Ya udahlah kita lihat atau nimpa bentar kayak gitu. Bentar ya. Wait, balik add. Nanti saya lihat sendiri di situ. Oke. Ini kan masih rekaman ya. Oke gitu sih. eh itu kali ya teorinya cuma itu cuma nggak lama kan. Nanti sebenarnya habis ini yang sesi malam itu ada kreatif coaching. Nanti mungkin bisa nih kalau misalnya mau ikutan coaching boleh habis ini. Tapi bedanya apa sama mentoring sama apa namanya tutoring? Jadi kalau coaching itu biasanya solusinya sama masalahnya dari bukan dari aku sebagai coachnya, tapi dari misalnya pesertanya. Jadi nanti nemuin masalah kamu sendiri. Yang nemuin solusi juga kamu sendiri. Ya begitu. Jadi ya kita cuma memfasilitasi gimana ntar berpikir sendiri. Kayak tadi itu sebenarnya mulai kan aku tanya sukanya apa nih? Itu udah mulai terus nanti lama-lama akhirnya ketemu nih tagline-nya apa yang harus diberesin. Ntar ujung-ujungnya bikin timeline kapan lagi coaching selanjutnya itu kayak metode coaching kayak gitu sih. Nanti habis sesi jelasin yang promo online baru apa namanya dibahas. Oke, habis ini aku simple aja ya sambil preview dikit. Apa namanya? Mungkin susah ya kalau misalnya kasih contohnya ke orang lain, jadi aku yang gampang aja yang aku aja ya tunggu. Nanti baru karena kayak personal branding kan. Tunggu. Nih, bahas IG ku dulu bentar. Nah, ini kayak gini IG ku. Ini yang aku taruh di Instagram. Cuma ini doang. Dulu sebelumnya aku sempat naruh linknya itu apa namanya? Link YouTube.
karena waktu itu awalnya mau ngenalin YouTube kan, selama ini kagak pernah diutak-atik lo YouTube. Cuma bikin doang tapi nggak ada isinya. Terus kemarin baru kepikiran karena ikut pelatihan juga baru apa tentang konten tahun kemarin, terus tahun sekarang nih juga lagi ikut yang kreasinya kok bisa. Jadi mikir untuk ngembangin itu juga YouTube. Tapi ke YouTube bagi diriku saat ini cuma sebatas tempat arsip sih, sama tempat membelajarkan itu doang. Walaupun ada yang bilang kan, oh, kan bisa nyari cuan segala macam dari situ ya, tapi belum nyampe kayak gitu-gitu banget. Kalaupun ditanya nyari cuannya mungkin lebih prefer ke sisi profesional, misal ada freelance nulis, freelance bikin apa namanya desain, bikin logo, nah kayak gitu. Tapi juga nggak semuanya tak apa approve, tergantung bisa kebisaan. Misalnya nih suruh bikin ilustrasi tentang apa namanya realis, gambar realis. Aku nggak ngambil, karena aku nggak bisa gambar kayak gitu. Aku bisa gambar kartun-kartun kayak tadi kayak gitu. Tapi sekarang aku lagi menuju untuk gambar kartun tidak pakai wajah. Kalau yang tadi aku kasih contoh kan masih pakai wajah ya. Karena ya itu mungkin kamu jurusan itu kan tafsir sama apa tadi? Aku kan mungkin lebih tahu. Ya nggak? Ya gimana tuh nanti di luar sesi katanya aku pernah ya kemarin ada yang ngingetin itu sebaiknya jangan gambar wajah. Iya tahu, makanya mulai bertahap mengurangi gambar wajah. Nah ini, jadi ini aku cuma naruh ini sama Linktree. Nah, Linktree-nya itu ya itu yang aku taruh di Linktree cuma yang ininya aja, poin-poin yang penting-penting aja tuh. Sebenarnya sih cuma atasin yang paling penting highlight sama free content. Ini free content yang ibaratnya pernah aku bikin dalam arti ngedesain maupun ngehandle. Kalau yang di bukuku itu aku emang desain nih ya, kalau misalnya mau lihat kita buka ya, ini 2021. Nah, ini yang tadi yang aku ngomongin tentang apa namanya? Uh, tentang apa tadi? Kamu bisa download juga loh, free kok. Tapi ntar yang versi 2024-nya belum. Ini aku alokasikan memang buat youth ya. Jadi beda ya. Kalau yang cerita Badi yang kemarin si Ellen itu dia buat ibu-ibu dan emang dia sampai nyetak, ya kan? Jadi wajar lah ada kosnya. Kalau ini emang waktu itu pas aku bikin, ini emang karena segmennya buat anak-anak muda, biar ketika mereka awal tahun hingga setahun itu bisa apa namanya bukan terprogram ya, apa ya bilangnya ya, terplan dengan baik, maka dibikinlah ini sekalian buat tempat curhat segala macam workbooknya nih. Nah, makanya dari depan kan pemilik buku ini siapa? Ini emang aku yang desain sama kontennya aku yang bikin. Nah, quote favoritku apa? Oh ya, itu bukuku itu komunitas yang suka buku ya, kayak gitu. Quote favoritku apa? Jadi, kenapa hitam putih? Kenapa hitam putih? Karena kalau misalnya anak-anak mahasiswa aku tahu mungkin belum seperti anak-anak yang udah kerja segala macam. Tapi walaupun zaman sekarang mahasiswa banyak yang freelance kan, udah bisa nyari cuan dari mahasiswa, dari sejak mahasiswa maksudnya, dari sejak mahasiswa. Ya, tapi aku ngelihat kondisi secara nasional atau global aja mungkin uh, belum punya penghasilan tetap segala macam, jadi aku mikirnya hitam putih, jadi nanti tinggal dia print sendiri bisa, udah dia print, abis itu dia tinggal ke fotokopi kan sendiri, dia ngebinder sendiri, jadi ujung-ujungnya kayak do it yourself. Aku cuma nyediain apa ya namanya PDF-nya alias kerangkanya doang, nih kayak gini. Nah ini yang tadi aku ngomongin ya, tadi yang di presentasi SWOT analysis ya. Tuh, nih kamu bisa nulis di sini apa kelebihannya apa, peluang apa yang ada di depan. Ini walaupun tadi beda ya, aku taruh dia weakness di atas sama aja sih. Terserah, itu yang penting ada matriksnya itu. Apa nih peluang apa yang di depan? Ditawarin. Misalnya kamu ditawarin untuk jadi konten kreator sebuah perusahaan atau ditawarin jadi eh penulis buku apa, tapi target selesainya bulan apa, atau ditawarin untuk nge-review apa. Nah, kan itu kan banyak kan. Nah, kira-kira ntar yang jadi prioritas apa? Ada lagi besok-besok mungkin bisa di-share ada juga matrik prioritas. Oh, matrik prioritas itu mungkin cabang ilmu aslinya manajemen. Jadi itu matriksnya ini urgent apa? Urgent dan tidak urgent, terus penting dan tidak penting. Nanti yang paling didahuluin dari kalau dulu aku waktu pas kerja pernah bosku yang ngasih contoh
Matrix itu namanya Mas Edo itu ke dia, akhirnya ditanya, jadi kamu pilih yang dikerjain duluan adalah ya urgent atau penting, urgent dan important itu dulu yang dikerjain yang makanya kalau yang enggak kan dia ntar kalau matriks itu bisa dipakai, aku nggak ada ya visualnya belum aku bikin, bisa dipakai untuk kamu nentuin prioritas dalam milih ngerjain aktivitas yang mana dulu kayak gitu. Terus juga dalam belajar atau ngerjain aktivitas juga ada sekarang namanya teknik Pomodoro. Pomodoro itu kalau nggak salah 20 menit sekali istirahat atau gimana kayak gitu. Karena ada pakai stopwatch. Nah, besok-besok dibahas tersendiri sih, belum sempat itu. Nah, ini kita balik ini. Nah, weakness-nya apa, threat-nya apa. Terus, nah ini, tokoh inspiratifnya apa nih? Wait. Aku ini ntar dulu ya milkshake. Yang tools-tools belakangan ya. Karena yang tools-tools sebenarnya kalau kamunya atau teman-teman yang lain tuh punya jiwa kepo, sebenarnya bisa googling sendiri sih. Nah kalau yang kayak gini-gini kan nggak bisa googling sendiri, harus dijelasin. Nah ini tokoh inspiratifnya siapa, taruh sini. Terus abis itu nih, nah ini tadi mind map goals 2021-nya apa. Ini ntar yang 2024 belum aku bikin ya versinya. Ntar kalau sempat aku bikin. Ini timeline. Jadi bener-bener terencana kan. Kalender. Ini dulu dari agenda mingguan. Nah, ini biasalah kayak apa agenda di mana-mana kayak gimana kayak gitu. Catatan juga biasa kan. Nih project nih. Nah, ini bisa nih buat yang suka freelance atau dapat apa namanya ngerjain ini ono segala macam nih bisa to-do list-nya apa ya, ya biasalah itu ya rangkum. Nah, ini karena ini kan agendanya untuk komunitas yang bukuku itu aku bikin. Yang aku apa founded inisiatornya tepatnya 2020. Nah, ini jadi ada part ini rangkuman buku. Minggu ini udah apa misalnya judul bukunya apa rangkumannya apa ini sebenarnya ini cuma contoh ide ya siapa tahu ntar habis ini kamu mau bikin agenda versi kamu sendiri terus yang kemarin-kemarin keseringan nulis tapi sekarang tiba-tiba kok bikin produk sendiri kemarin aku udah share kan di grup WA peserta ada yang namanya apa namanya karya karsa kalau yang Indonesia punya ya ada karya karsa ada traktir nah nanti bisa tuh upload di situ tinggal di setting aja mau konten berbayar atau konten free kalau ini karena waktu itu tujuannya buat komunitas jadi aku freein nah ini karyaku nah tempel atau nge-sketch atau apa di situ bawahnya baru tulis judul karya karena ya itu karena kenapa ada karyaku karena kan ini inisiatornya itu gue juga suka berkarya jadi aku taruh di sini tapi kan teman-teman bisa aja karyanya bukan gambar sketch bisa aja nulis atau kamu apa namanya suka bikin quote nah kayak gitu nah ini yang suka zaman sekarang kan sering ada sharing session kan kayak gini online maupun offline yang suka datang ke acara-acara nah ini makanya ada part ini kapan ya bener yang ya jadi kayak kayak emang sesuai dengan style anak muda kan emang anak muda yang Gen Z zaman sekarang kan suka kayak gitu terus wishlistnya apa nih 10 hal yang kamu inginkan di tahun ini nah baru deh ini kaleidoskop ini kayak apa ya ibaratnya refleksi per bulan kayak itu aku taruh di atas bulan nah ini yang suka apa yang suka jadi volunteer kalau dulu aku suka ikut-ikutan volunteer sih dulu nah ditulis ini judul eventnya apa ke tanggal harinya. Nah, nanti ini udah dikumpulin nih yang tadi yang di sini per bulan baru jadiin satu tuh. Baru ini kenapa ini ada lagi ini taruh biasanya paling akhir kan akhir tahun refleksikan catatan menjelang akhir tahun. Nah, udah mau selesai jadi ceritanya ini udah di bulan Desember lewat Desemberan baru what's next. Nah, tahun depan kira-kira mau apa nih? Tulis satu rencana dalam kalimat yang ingin apa nih di tahun 2022. Nah, kalau ini ya, apa namanya? Bonus. Jadi maksudnya gini, ini aku taruh di sini pura-puranya isinya ini kartu pos, belakangnya doang. Kenapa? Belakangnya lagi bisa kamu kreasikan atau teman-teman youth bisa apa Gen Z segala macam kreasikan dalam arti kalau dulu aku kadang-kadang pernah aku suka bidang kosong itu karena bisa digambar segala macam. Nah, maksudnya ini template nih ya, tinggal di print terus belakangnya udah tinggal di apa mau di apa dibikin ilustrasi coret-coretan gambar atau apa quote tinggal kirim ke
orang yang kalian respekin, sayangin sama segala macam kayak gitu. Nah ini bonusnya apa? Ini ilustrasiku sih, coret-coretanku. Buat jadi pembatas buku, karena ini kan ditujukan untuk komunitas yang suka buku. Biasanya otomatis suka juga punya pembatas buku kan, kalau buku fisik ya, bukan buku online. Nah, ini untuk part ini, untuk mau bla bla bla, ini ditujukan untuk jadi misalnya gini, udah kapan-kapannya buka nih apa namanya, ini agenda, ingat kan, gitu. Jadi apa, dari diri sendiri untuk diri sendiri tapi di masa lalu. Udah. Nah ini promo dikit ya. Yang ketiga di atas masih ada yang bawa, aku udah nggak handle lagi. Nah begitu. Oke, jadi apa namanya ya itu. Ini makanya beda ya. Ini kalau yang profil sendiri, kalau ada yang masuk komunitas beda nih. Yang beda, yang profil komunitas kalau IG aku nggak terlalu ini kayak yang belajar kreatif. Kenapa? Karena apa ya? Sekarang berubah sih. Kalau dulu mungkin waktu 2009 itu ada emang targetnya, karena baru itu kan. Pernah suatu ketika tuh banyak yang datang. Sampai bingung, banyak yang mau jadi volunteer, kita bingung karena terbatas SDM-nya. Dulu kayak gitu, tapi sekarang udah targetnya bukan itu, tapi targetnya lebih ke kalau kita ngadain event kayak gini atau segala macam, kalau bisa satu aja atau dua aja setahun udah cukup, free, tetap free ya, itu karena positioningnya dari dulu free, karena tujuannya ya agak-agak pengen-pengen ala-ala UNESCO itu lah, apa, education for all kayak gitu dah. Terus tapi di bidang kreativitas sama bidang apa dunia kreatif, eh yang penting ini sekarang nggak perlu sering-sering, yang penting berkualitas. Jadi tujuannya tuh sekarang adalah untuk teman-teman yang emang benar-benar niat belajar segala macam. Nanti diharapkan dari mereka yang datang itu besok-besoknya mereka bisa membelajarkan ke yang lain atau menginspirasi yang lain untuk dalam hal pembelajaran kreativitas itu aja sih. Jadi lebih ke apa ya? Yang bukan, karena gini loh. Memang sih kalau emang udah hobinya datang ke pameran segala macam, karena aku dulu sama temenku yang foundernya satu lagi emang suka datang acara pameran segala macam, ntar ada ininya, ada apa namanya, ada ilustrasi yang dia bikin waktu itu tentang awal mula forum belajar kreatif, akan aku sharing bentar. Nah itu memang kita dulu awalnya suka datang ke event-event pameran, workshop segala macam pokoknya, tapi yang gratis, ya gratis ya, atau yang dapat gratis. Nah, ibaratnya gini, biasanya kalau sering-sering gitu lama-lama dapat sendiri loh. Tiba-tiba besok-besoknya diajakin apa, datang ke pembukaan apa kayak gitu kan segala macam. Nah, kayak gitu. Hingga pada suatu titik kalau zaman dulu kala itu kalau apa namanya? Industri kreatif zaman dulu 2009 masih jalan sendiri-sendiri. Itu belum ada Kemenparekraf zaman dulu. Hingga suatu ketika kita mikir, kok ini komik sendiri, fotografi sendiri. Karena aku dulu S1-nya, yang satu tuh di desain komunikasi visual sama yang temanku itu, yang founder yang satu lagi. Tapi aku juga sempat ngambil juga teknologi pendidikan di kampus yang lain. Nah, jadi dan sebenarnya forum belajar kreatif itu awalnya adalah skripsiku. Tapi skripsikunya nggak jadi, ujiannya akhirnya ujian komprehensif, tapi itu buat lulusnya aku ujian komprehensif cuma menjadi makalah. Jadi ini apa yang telah dibikin di forum belajar kreatif ini cuma jadi makalah. Walaupun dari riset, waktu itu riset. Makanya tiap event itu metode pembelajarannya beda, kita terapin. Nah, tapi ya itu skripsinya nggak jadi, komunitasnya jadi. Nah, itu. Nah, ini apa namanya? Eh apa tujuannya ya itu lebih ke ini kan knowledge sharing, kreativitas pembelajaran. Tapi kan nah tadi targetnya lebih ke kualitas, kita udah nggak terlalu mentingin kuantitas, bukannya enggak, karena udah ada nih sebelumnya biar kamu tahu. Ini dari 2009 dan kadang-kadang kita nggak ini loh terlalu nggak up to date, nggak update, tapi tetap ternyata kalau udah namanya itu namanya orang care dengan brand tuh di Facebook segini like-nya sama pengikut ya. Padahal jarang diupdate, mau bikin acara aja baru nih kan kayak gitu. Itu kalau yang forum belajar kreatif. Jadi emang
medsosnya yang lain nggak terlalu di-update banget, cuma sekali-kali, terus kadang-kadang gue lupa ini password-nya yang edisi beberapa tahun yang lalu. Sedangkan kalau yang bukuku, entar ya, yang bukuku nih, ini emang awalnya, karena ya itu kemarin yang aku udah pernah sharing kadang-kadang, awalnya karena dulu aku punya buku banyak, terus buku di rumah habis, jadi kena rembesan air, apa namanya, lemarinya, banyak buku yang hancur, cuma beberapa yang itu, akhirnya aku berpikir, "Gimana ya, aku suka baca, tapi gimana supaya aku nggak nyimpan buku itu karena nggak ada tempat kan di rumah," mikirnya gitu. Akhirnya aku udah, mikir bikin komunitasnya jadi biar bukunya bisa muter gitu. Jadi kan ini dibilang tuh, baca, rangkum, berbagi, baik dalam bentuk, beri, tukar, jual, lelang buku. Kenapa nggak bisa sebenarnya kasih ke taman baca perpustakaan, tapi ya itu, Kak, aku prefer lebih, buku yang misalnya koleksiku tuh lebih ke dibagi atau diberi atau dijual ke orang yang emang benar-benar butuh buku itu. Misalnya topiknya kan ada yang tentang waktu itu bukunya siapa ya, tentang startup ada tuh si Natalia Indarto ada tanda tangannya lagi. Terus Iman Usman apa bikin apa yang masih belajar ya. Itu ada, tapi ya itu akhirnya di komunitas ini kadang-kadang ada Telegramnya nih, Telegramnya bentar ya. Aku lagi lupa kemarin lagi belum masuk dengan yang akun bisa ya lihat di sini bisa nggak? Nih, bentar ya. Ada siapa nih tadi? Gue nggak nyadar ada oh ada Aska. Sorry Kak, bentar ya aku yang tadi bukuku mana, nah ini bisa di-join juga, nih. Ini di sini ada berapa orang, 49 member. Nah jadi biasanya kita, ngadainnya dari sini aja nih kalau misalnya mau lagi, ngelelang segala macam dari arsip. Tuh nih, tuh kan, tukar buku, lelang buku jam segini-segini ya, biasanya kalau lelang buku hari Sabtu atau Minggu. Tanya dulu, ada mau lelang buku nggak minggu depan kayak gitu. Kalau jual buku nih, udah dari harinya kayak begini. Tapi kemarin-kemarin lagi vakum gue. Nah ini dulu nih suka kayak gini. Jadi apa namanya ya itu sih kalau ya buku. Ini juga dulu kalau nggak salah Aska pertama kali kenalnya di sini nih. Nah ini kan dulu kita 2000, nih kan ada Sari juga tuh. Pas kapan nih? 2021. Nah sempat bikin ini juga nih. eh apa namanya ya itu jadi apa ya ini kalau ini sebenarnya ini aku kan sempat explore di apa namanya aplikasi Star Maker bikin acara ini nih poem song freestyle bla bla jadi aku sempat explore aplikasi Star Maker lagi lupa passwordnya pribadi IG pribadi pribadi tahu masuk apa IG pribadi atau komunitas yang belajar kreatif akhirnya gue posting di sini aduh ini tahun berapa nih tahun 2022. Nah iya, nah itu sih. Jadi nanti ya mungkin ini Aska baru gabung ya. Sekilas aku tadi ngejelasin ini ke siapa namanya Wahid sama yang tadi kalau nggak salah ada Eko. Jadi ini strategi online ini kok tadi kita lebih ngebahas as personal ya. Mungkin ya mirip sama tadi Aska Sintar kan rekamannya kan ada nih bisa dilihat aja. Tapi ya itu mungkin nanti kalian bisa download yang tadi tuh yang bukuku itu bisa untuk ambil partnya ini aja nih SWOT analysis itu kalau ini mungkin udah tahu ya brainstorming teknik kalau belum intinya ketika itu kalau lagi stuck kalau ini kok gue ya Aska mungkin kan ntar ngajarin nulis kan pas sore ada teknik lainnya kalau gue kalau ini aku pakai untuk nyari ide kreatif sih jadi bukan terbatas buat tulisan doang misalnya apa tadi kita ngasih contoh apa ya tadi misalnya mau ngejual sepeda buat ke anak kecil nah itu kira-kira yang terlintas apa di briefingnya cuma dikasih tauin buat anak kecil dengan orang tua segmennya menengah ke atas kelas B berarti biasanya itu kayak gimana kita kalau di startup ada istilahnya persona persona itu apa ya ya sambil googling ya jadi ini bisa diterapin itu juga jadi aku campur-campur ininya apa eh ilmunya nggak cuma marketing aku campurin juga sama si apa namanya
startup, dia pernah ikut inkubator startup, ada namanya Persona. Nih, Persona kalau kita image-nya aja biar kelihatan. Nah, contohnya nih misalnya kita bikin personanya si Mari, kita harus tahu nih kita petain kebiasaannya apa, belum itu kalau kalau yang model startup biasanya sampai persona, bikin persona. Tapi kalau misalnya untuk marketing biasa cukup sampai segmen sama target aja. Contoh, segmen yang target misalnya, bukuku ini buat siapa ya? Aku bikin buku kayak tadi si siapa namanya? Si Wahid quote. Quote-nya buat siapa Wahid? Nih, biar kita bedah. Wahid, kira-kira kamu quote-nya itu buku quote kamu tuh segmennya siapa? Sasarannya orang yang kayak gimana yang bakal baca? Oh, iya, iya. Lebih ke anak muda, Kak. Anak muda. Aku tanya balik Ya, nih, udah mulai nih. Anak muda yang seperti apa? yang kayak remaja-remaja Iya, yang masih karakternya kayak gimana? masih dalam pengembangan diri, Kak. Begitu. Oh, berarti yang masih mencari jati diri. Iya, Ya. gitu. Nah, sekarang aku tanya lagi. Tipikal anak mudanya kayak gimana? Yang pendiam, kutu buku, atau yang energik nggak bisa diem, atau kayak gimana? Yang kayak ke anak muda yang lebih ke anak muda yang kayak kayak apa namanya, kan itu quote itu mengarah ke agama, Mm-mm. jadi dia lebih ke sasarannya ke anak muda yang memang mau berubah untuk mencari jalan-jalan yang kayak kayak ingin merubah diri, ingin merubah emosi Iya, gitu. itu kan masih abstrak ya. Nanti kamu konkretkan kayak gimana, tipikalnya kayak gini. Behaviornya apa? Ini kalau jadi kalau dulu kalau bedanya persona sama segmen yang biasa aku kayak gitu masih jatuhnya segmen. Udah azan ya? Coba di mute dulu. Itu lebih kok di sana udah azan, gue baru tahu di sana Wita. Nah, habis itu ini segmennya itu lebih ke segmen sama targeting itu kalau ilmu marketing biasa STP yang memang katanya cuma itu doang. Kalau ini kok persona dia lebih detail. Dulu aku di jadi waktu pernah ikut inkubator tuh jadi ngebayangin misalnya segmennya yang baca bukunya itu bukuku adalah pendidik gitu kan. Pendidikannya gimana? Dosen seperti apa atau apa? Sampai mikirin kira-kira kalau ada orang itu di dunia kayak gimana? Mirip dengan kenalan kamu kayak gimana? Nah, itu kayak gitu. Ya tadi makanya aku tanya, anak muda seperti apa? Kesukaannya yang suka apa namanya bergerak, aktif, apa namanya ikut ini ono, bikin acara atau anak muda yang kutu buku atau apa? Itu ntar dipetain juga nih. Aku belum sempat bikin yang versiku sih ya kayak gini. Terus nanti dianalisis, and problemnya apa? Kayak gini, umur berapa? Ini kalau yang demografi udah tau lah, ya, standar apa segmentasi emang biasanya tahu kayak apa dijabarin kayak begini. Terus tujuannya apa? Nah, buku kamu itu tadi tujuannya apa ujung-ujungnya? Apa yang kamu ingin raih ketika orang megang buku kamu itu? Kalau ini kan dia secara umum ini buat ibu bekerja ya. Ini contohnya ini sebenarnya lebih cocok buat komunitas si ini nih, siapa namanya? Si Ellen nih. Nah, ini buat apa? Biar apa? Nah, harus nyarinya ntar di mana? Kira-kira nih kalau where to find itu lebih ke delivery. Kamu naruh stok buku kamu kemana? Gimana? Online, offline? Kalau misalnya online kayak di Tokopedia atau misalnya di mana nih di Shopee. Gimana biar orang tahu Tokopediamu sama apa namanya? Shopee-mu atau TikTok-mu harus diarahkan ke situ kan. Nah, itu perlunya strategi apa komunikasi nanti dibikin dalam bentuk mind map. Lebih detailnya ntar kalau ada sesi lagi kita bahas kayak gitu. Tapi simpelnya nanti sebenarnya bisa dibedah. Nah, ini kayaknya kalau kayak gitu kalau bener-bener yang detail itu nggak cukup sebentar kayak gini sih. Kayak gitu sih intinya. Jadi itu apa namanya pentingnya itu kenapa ntar untuk dapat jawaban apa? Jawaban yang paling utama ini. Tujuan komunikasinya apa nih? Misalnya gini, sosmedmu itu tujuannya komunikasinya buat apa? Sekedar buat sharing-sharing doang atau ada sampai unsur orang ngebeli karya kamu atau apa? Gitu. Karena nanti tuh beda strategi promonya kan beda. Tapi ini intinya sebenarnya cuma ini doang. SWOT analysis ini bisa diterapin di produk ataupun personal.
sama mind mapping tadi udah aku kasih contoh tuh dari di IG, di IG, di apa namanya, di YouTube juga arsipnya. Mungkin itu aja karena ini udah 2:40. Terus abis itu karena ntar coaching kan belum ya. Nanti coaching beda kayak gini. Mungkin abis ini kita coaching. Ada yang mau ditanyain? Dari Aska juga atau yang lainnya? Masih nyimak. Iya, karena datangnya telat. Jadi nanti lihat rekamannya aja deh. Nah, kayak gitu. Kalau nggak kita lanjut ke coaching aja. Gitu. Oke ya. Kalau begitu untuk sesi ini aku cukupkan. Apa namanya? Aku off dulu ininya recordnya. Habis itu kita masuk ke sesi coaching. Wait. Nanti yang lain bisa nyimak di itu di mana namanya? Di YouTube. Stop recording. Dah.